Halo semuanya, di video kali ini saya akan mendemokan tentang server Sage. Tujuan demo kali ini adalah untuk menunjukkan bagaimana cara kerja server Sage, seperti membuat sebuah kode, melakukan instalasi, konfigurasi jaringan, dan hal-hal lainnya. Jadi pada demo kali ini saya punya dua target server, di mana target server ini adalah instance yang sudah saya buat sebelumnya di cloud provider DigitalOcean. Berikut ini adalah jendela terminal target server saya, dan saya sudah masuk melalui SSH ke kedua target tersebut. Pertama-tama yang saya akan tunjukkan adalah menunjukkan jika server Sage memang sudah terkoneksi ke target yang sudah saya buat tadi. Sekarang saya akan coba buat sebuah file baru di target 1 dengan nama test.txt. Lalu selanjutnya akan saya coba tanyakan di chat apakah file test.txt-nya sudah ada atau tidak. Selanjutnya, saya akan membuat thread baru untuk memulai obrolan dengan server Sage Agent dan bertanya apakah test file tadi ada di target 1 atau tidak. Untuk thread name bisa diisi bebas, dan untuk bastion, kalian bisa pilih bastion yang memanage target yang ingin dituju. Lalu klik save untuk membuat thread. Thread sudah dibuat. Selanjutnya, kalian bisa mengobrol dengan server Sage Agent. Sekarang saya akan bertanya mengenai list server yang bisa di-manage. Oke, agent membalas pesan dengan list target yang bisa di-manage. Sekarang, saya akan bertanya apakah file test.txt ada di target 1. Sepertinya server Sage Agent tidak dapat menemukan file test.txt di home folder. Hal ini memang benar karena kita membuatnya di root folder. Jadi di sini saya akan menyuruh server Sage untuk mencari di root folder. Nah, sekarang file test.txt sudah ditemukan di home folder. Jadi, dengan case ini, membuktikan bahwa server Sage bisa mengakses target server dan mengeksekusi perintah-perintah yang di-request oleh user. Untuk lebih meyakinkan lagi, kita coba modifikasi file tadi dengan menambahkan teks di dalamnya. Tentu saja untuk case ini kita bisa memanfaatkan server Sage untuk melakukan perintah tersebut. Server Sage Agent sepertinya telah selesai melakukan modifikasi file. Sekarang mari kita cek di target server apakah filenya berhasil dimodifikasi atau tidak. Yap, filenya telah berhasil dimodifikasi sesuai dengan perintah tadi. Karena ini server baru, sekarang saya akan meminta agent untuk mengecek firewall setup di kedua target server. Sekarang, agen kita berusaha untuk mengklarifikasi dan memastikan server mana yang perlu dicek, dan juga agen memastikan beberapa requirement sesuai dengan konteks pembicaraan.
Di sini saya menjawab untuk mengeceknya di kedua target server. Juga sekalian meminta bantuan untuk men-setup kedua target server tersebut. Di sini agent sedang melakukan pengecekan mengenai firewall tool seperti firewall D, UFW, dan IP tables. Setelah hasil pengecekan, ternyata firewall D belum terinstall, UFW tidak aktif, dan tidak ada rules di IP tables. Di sini, agent menawarkan juga untuk membantu setup basic UFW dan firewall config untuk kedua server. Dan saya bilang, yap, silakan. Di sini server Sage memberikan plan yang akan dilakukan. Plannya adalah menginstal UFW jika belum terinstall, kedua mengaktifkan UFW dan membuka port 22 untuk akses remote melalui SSH, dan terakhir mengatur polisi untuk memblokir request yang masuk dan mengizinkan koneksi keluar, lalu mengaktifkan firewall. Agen akan melakukan plan ini secara berurutan di kedua server. Dalam kenyataannya, proses ini akan memerlukan beberapa waktu untuk memprosesnya. Tapi karena server Sage cerdik, server Sage memutuskan untuk mengeksekusi perintah ini di background task. Sembari menunggu background task berjalan, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu background task. Server Sage mengenal dua proses. Satu, sync proses, dan kedua, async proses atau background task. Sync proses adalah proses ketika agent mengeksekusi perintah dan kita harus menunggu sampai hasilnya didapatkan. Sedangkan async proses adalah proses ketika agent mengeksekusi perintah, tapi di sini kita tidak menunggu perintah tersebut selesai. Keuntungan adanya background task ini, ketika kita menunggu proses background task berjalan, kita bisa tetap berdiskusi dengan server Sage dan menanyakan lagi nanti terkait status background task yang sedang running. Fitur lainnya yang server Sage miliki adalah Command History. Command History adalah fitur yang berfungsi untuk menyimpan histori apa saja yang server Sage telah lakukan terhadap target server. Jadi, dengan adanya Command History ini, kami transparan kepada user bahwa tidak ada proses tertutup yang dilakukan oleh server Sage. Sekarang kita tanya apakah proses tadi sudah beres atau tidak. Sepertinya untuk firewall setup konfigurasi untuk kedua target belum selesai. Kita bisa cek statusnya masih in progress. Karena masih in progress, kita tetap bisa melakukan hal yang lain. Sekarang saya akan meminta server Sage untuk menginstal Node.js latest LTS version. Karena instalasi Node.js memerlukan beberapa waktu, server Sage menjalankan prosesnya di background task. Sekarang, server Sage punya 4 running task di background, yaitu instalasi firewall dan setup untuk kedua server, juga instalasi Node.js untuk kedua server. Lalu kita coba tanya lagi server Sage, apakah proses background task sudah selesai?
Oke, sepertinya instalasi firewall dan setup konfigurasinya sudah selesai di kedua server. Kita bisa cek status di background task di bagian panel sebelah kanan. Selain itu, kita juga bisa melihat apa command yang dieksekusi server Sage dan outputnya di command history panel. Selanjutnya, kita cek proses instalasi Node.js. Yap, sepertinya proses instalasi Node.js juga sudah selesai. Sekarang kita coba verifikasi instalasi Node.js dengan menjalankan node command apakah sudah bisa berjalan atau belum. Yap, node command sekarang sudah bisa digunakan. Dan membuktikan jika Node.js sudah terinstall di kedua server. Sekarang saya akan meminta server Sage untuk membuat sebuah simple JavaScript code dan membuat sebuah endpoint ping dan mengembalikan respon PONG. Untuk membuat code simple JavaScript, server Sage membuat plan lagi. Pertama, membuat folder testing API. Kedua, menginisialisasi project Node.js dengan library Express.js. Tiga, membuat ping endpoint. Dan terakhir, menjalankan Node.js app. Proses sudah selesai. Sekarang saya akan cek apakah kode sudah di-run atau belum. Karena saya tidak tahu di mana folder project-nya, saya akan menanyakan lagi ke server Sage, di mana folder project-nya. Oke, sekarang kita menemukan folder project-nya dan berada di home folder. Namun, sepertinya app Node.js-nya belum running. Saya akan meminta server Sage agent untuk menjalankan kodenya. Sekarang app sudah running di kedua server. Namun, sekarang bagaimana cara kita mengetes API-nya? Oke, sekarang kita tes API-nya di lokal server dengan menggunakan curl localhost 3000. Oke, API-nya sudah running, tapi sepertinya akan lebih bagus jika API-nya mengembalikan JSON format. Sekarang kita akan meminta agent untuk mengubah responnya menjadi JSON format di kedua server.
Mantap. Sekarang responnya sudah berhasil diubah. Sekarang kita minta untuk restart app-nya, lalu kita tes lagi. Oke, app-nya telah di-restart. Sekarang kita coba lagi apakah responnya menjadi JSON format. Yap, sekarang responnya berubah menjadi JSON format. Karena lokal testing sudah benar, sekarang kita coba akses API-nya dari public. Dan yap, sepertinya seperti yang diharapkan, API-nya tidak bisa diakses dari public. Karena API-nya menggunakan port 3000, kita butuh untuk membuka port 3000 ke public untuk menerima koneksi. Jadi, sekarang saya akan meminta server Sage untuk membuka port 3000. Untuk disclaimer, ini bukan best practices untuk expose API ke public, karena dengan membuka port dan IP secara langsung, akan menjadi celah untuk hacker menyerang server secara langsung. Mantap, sekarang server Sage berhasil membuka port 3000, dan sekarang berarti port 3000 dapat menerima koneksi dari public. Sekarang kita bisa lihat bahwa port 3000 bisa diakses oleh public. Karena ini berbahaya, saya akan menutup kembali port 3000 dan memastikan API tidak dapat diakses lagi dari public. Bagus, sekarang kita tidak bisa akses API dari public lagi. Browser hanya loading dan tidak mendapatkan respon. Artinya, sekarang API sudah tidak bisa diakses dari public. Jadi, ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Inilah akhir dari video demo kali ini. Jika bisa saya rekap, pada demo kali ini kita telah melakukan beberapa hal seperti instalasi, configuration firewall, dan juga eksekusi perintah pada kedua target server. Semoga demo kali ini bisa membuat semuanya paham tentang cara server Sage bekerja. Jika kalian punya pertanyaan dan ingin mencoba server Sage, kalian bisa kontak saya di gian@serversage.ai atau admin@serversage.ai. Terima kasih sudah menonton. Please like, comment, dan subscribe guys.